Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Faskia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa. Khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf, sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk membahas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini kita akan membahas topik-topik tersebut bukan hanya dari kacamata atau sudut pandang keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten pastinya, tapi juga bersama dengan ahli di bidangnya masing-masing. Hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik bahasan yang sering kali teman-teman tanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu kaligrafi Islam, seni, atau ibadah. Nah, untuk membahas topik ini tentunya kita sudah kehadiran dua narasumber yang siap untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Yang pertama yaitu ada Ustadz dari Cari Ustadz sekaligus pimpinan di cariustad.id, Ustadz Dr. Ali Nurdin MA, dan narasumber kita lainnya yaitu ada Bapak Dik-Dik Sayahdikumullah. Beliau adalah seorang seniman dan dosen pada FSRD Institut Teknologi Bandung. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ali dan juga Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, masih puasa, Mbak. Masih puasa. Iya. Dan akan selalu puasa sampai lebaran nanti ya. Oke, Ustadz Ali dan juga Pak Dik-Dik, hari ini kita akan membahas kaligrafi, mengenai kaligrafi Islam. Kaligrafi ini kan sangat sangat lekat ya dengan seni rupa Islam, itu pasti kaligrafi gitu. Kaligrafi itu seringkali kita temukan kalau seandainya di rumah sebagai pengingat begitu ya. Bisa juga ada orang yang bilang pokoknya kalau seandainya kita lupa sesuatu tempelin aja sholawat kah, kalimat-kalimat tauhid kah, atau ayat-ayat suci Al-Quran yang lainnya. Dari sudut pandang Islam, Ustadz Ali, gimana pandangannya terhadap seni rupa secara umum? Dan kalau seandainya kaligrafi ini tidak bermakna ayat-ayat suci Al-Quran atau kalimat-kalimat tauhid lainnya gitu, itu apakah boleh, Ustadz Iya. Ali? Ada firman Allah di surah Ar-Rum ayat 30, di mana Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Yang artinya adalah hadapkan wajahmu ke yang lurus ke dalam agama fitrah, agama Islam. Maka sebagai inti dari fitrah itu apa? Fitrah itu kan sesuatu yang ditanamkan Allah atas setiap diri manusia. Nah, salah satunya adalah menyukai keindahan. Maka agama ini agama yang menyukai keindahan. Apalagi juga dalam hadis disebutkan jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Sehingga kemudian dalam konteks pandangan umum tentang seni rupa tentu saja eh, Islam, wabil khusus Al-Qur'an memberikan proporsinya yang tepatnya. Di antaranya kita mengapresiasinya sebagai ini bagian dari fitrah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tentang apakah kaligrafi itu harus ayat Al-Qur'an. Saya kira kaligrafi sebagai sebuah seni ekspresi menulis, khususnya huruf Arab, tentu kan tidak hanya teks Al-Qur'an ya Pak ya. Bisa saja itu hadis, bisa saja itu makalah, atau mungkin kalimat-kalimat bijak, atau orang sekarang punya quote ya, tapi dalam bahasa Arab. Maka itu kalau ditulis indah kita sebutnya sebagai kaligrafi juga, begitu. Jadi pada intinya berakarnya kepada manusia itu Islam tentunya ya, Ustadz Ali. Islam itu menyukai keindahan karena Allah itu indah dan juga mencintai keindahan gitu. Dan kaligrafi menjadi salah satu instrumen untuk mengindahkan apa yang dijadikan nilai-nilai dalam Islam gitu ya, Ustadz Betul Ali. sekali Mbak Eva. Ya, nah Pak Dik-Dik menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ali tadi itu sebagai seorang seniman. Bagaimana Pak Dik-Dik melihat perkembangan kaligrafi dari zaman dulu sampai sekarang? Dan sebetulnya sejak kapan sih Pak Dik-Dik kaligrafi ini pada akhirnya keluar dari ruang ibadah? Kan karena kita taunya pastinya awalnya kaligrafi itu adanya di masjid gitu, Asmaul Husna dan lain sebagainya gitu. Sejak kapan Pak Dik-Dik? Ya, saya kira secara konsep saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz. Kaligrafi mengandung nilai keindahan dan
kaligrafi saya kira sejak, era-era abad pertengahan, itu di mana nilai-nilai keislaman dan ekspresi karya seni itu masih menjadi satu kesatuan. Dan itu, eee, apa namanya, semakin semakin dikuatkan ketika, otoritas otoritas juga, eee, mensupport, keberadaan dari teknik ataupun metode dakwah melalui kaligrafi itu sendiri ya. Dan saya kira ketika memasuki abad-abad ke-11 gitu ya, abad 11 saya kira kalau khususnya di Indonesia itu kita masih bisa melihat beberapa, khat, Arab ya, yang menggunakan, bahasa Arab Jawa kuno, di mana, eee, seiring dengan perjalanan agama Islam masuk ke Indonesia, maka khat Arab itu juga, masuk. Saya kira benar itu, eee, khat kaligrafi bisa berupa, khat yang berdiri sendiri maupun juga sebagai sebuah, eee, tambahan atau teks-teks tambahan pada catatan-catatan maupun surat-surat korespondensi orang-orang pada abad-abad, 15, 17, dan 18. Dan ketika masuk ke abad 18 itu, sudah mulai ada kekhususan para, pecinta peminat kaligrafi untuk menggunakan secara khusus kaligrafi itu sebagai wujud, karya seni saya kira. Jadi perjalanannya begitu panjang sampai akhirnya kaligrafi sekarang menjadi seni rupa yang sangat bernilai begitu ya Pak Ya, Didik ya? karena kalau konsep seni itu mulai demikian, kuat untuk, eee, memiliki konsep yang mandiri itu saya kira mulai di abad-abad 18-an. Abad 18. Ya, dan ketika kapan itu kemudian keluar dari wilayah, Masuk masjid gitu ya, ibadah. tempat ibadah, saya kira saya sendiri sebenarnya kurang begitu paham, eee, kapan persisnya gitu ya. Tetapi dalam pandangan saya bahwa, kalau ruang ibadah dalam konsep agama itu tidak bisa dipisahkan antara kehidupan dalam ya melaksanakan sembahyang, kemudian juga dalam beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari, maka ibadah itu nggak bisa dipisahkan Iya. gitu ya. Apalagi, eee, wujudnya itu menggunakan visual berupa kaligrafi. Eee, Mungkin konteks perbedaannya itu ketika ada nilai utilitasnya ya, nilai utilitas yang berbeda dan ditujukan untuk apa gitu, sehingga ada istilah, keluar dari ruang ruang khusus itu, ruang ibadah, khususnya ruang ibadah yang ada di masjid gitu ya. Karena saya yakin kalau dari kacamata seniman yang, meyakini prinsip-prinsip nilai agama yang utuh, maka, nilai ibadah itu dalam keseharian maupun dalam berekspresi itu, akan lebih lebih meyakinkan gitu, lebih lebih menunjukkan, landasan yang kuat yang dimiliki oleh seorang seniman itu memang bukan landasan sekuler, bukan landasan yang materialistik, kemudian landasan yang sekedar hanya ingin dipuji gitu ya, tapi memang berangkat dari landasan, eee apa, nilai maupun kaidah, agama. Nah, itu yang saya kira membedakan di mana wujud sebuah bentuk karya kaligrafi sebagaimana tadi disampaikan Pak Ustadz, bisa berupa kutipan dari ayat suci Al-Qur'an maupun juga, eee, huruf yang menggunakan huruf Arab gitu ya. Kadang-kadang dalam keseharian, dalam wujud ekspresi di masyarakat, kadang susah dibedakan gitu ya. Menggunakan huruf Arab, tetapi maknanya adalah
makna Latin gitu ya. Nah itu dalam tradisi kebudayaan dan masyarakat kita di Indonesia sudah menerapkan itu hingga, artinya bahkan sejauh sebelum sebelum, era ketika seni itu hanya untuk tujuan ekspresi. Jadi memang sudah menjadi bagian dari kebudayaan dan seni tradisi masyarakat kita ketika nilai agama, kaligrafi dan, bercampur gitu ya menjadi satu kesatuan yang sangat sangat baik Iya. untuk masa depan seni Islam itu sendiri. Nah, iya, yang tadi disampaikan oleh Pak Dik-Dik bahwa ada kaligrafi yang tulisannya Arab tapi maknanya Latin, gitu. Itu menjadi batasan sendiri nggak, Ustadz Ali, terhadap bagaimana cara kita mengekspresikan nilai-nilai Islam ke dalam, bentuk seni rupa, baik, yang figuratif ataupun yang abstrak. Bagaimana Ustadz Saya Ali? kira tidak ya. Tidak Saya ya? kira bukan substansi loh. Iya. Iya, itu bukan substansi ya. Bukan jadi batasan gitu ya. Batasannya tadi itu, kalau kemudian seni rupa itu sampai mengarahkan seseorang kepada sikap-sikap yang mengarah kepada syirik, kultus individu. Tapi kalau kemudian bahwa ini ada tulisan Arab, tapi sebetulnya bahasa Latin atau bahasa Iya iya. Indonesia atau bahasa Melayu misalnya, Iya iya. dia tuliskan indah, ya tadi disebut dengan kaidah khat, terus kemudian sebetulnya ini adalah ungkapan-ungkapan bijak yang menjadi landasan hidup. Karena saya meyakini ketika awal-awal kemunculan seni kaligrafi ini bukan sekedar ekspresi keindahan, tapi sebuah ekspresi untuk seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di waktu belakangan saja estetika itu menjadi menonjol sehingga kemudian mungkin kalau mau dipertimbangkan ya katakanlah akhirnya agak sedikit kalau keluar sih kalimatnya mungkin bukan keluar tapi ya menambah ekspansi gitu ya. Dalam tanda petik menjadi semacam ya karena banyak peminat akhirnya harganya industri kan gitu kira-kira gitu ya. Saya kira gitu ya poinnya gitu. Batasannya itu ya, Pak, tidak keluar dan juga, dari koridor syariat. Nah, singkat saja, Pak Dik-Dik, saya mau tahu dan saya yakin teman-teman di luar sana juga penasaran. Sebagai seorang seniman, dalam mengekspresikan nilai-nilai, Islam ke dalam seni rupa, kaligrafi dan lain sebagainya, itu pastinya kan ada hal-hal yang harus kita batasi ya, gitu. Tapi Pak Dik-Dik sendiri sebagai seniman merasa nggak itu adalah suatu bentuk keterbatasan dalam mengekspresikan apa yang menjadi pikiran Pak Dik-Dik terhadap suatu nilai Islam dan dituangkan ke dalam seni rupa? Eee, s saya Pengalaman saya sih tidak ya, Mhm. mmm, ya dalam artian sebatas pengetahuan itu, eee, bentuk-bentuk yang di luar kaidah, syariat memang banyak sekali dan biasanya menjadi banyak menjadi sumber inspirasi seniman karena kadang ide-idenya suka bisa liar ya. Tapi dalam pemahaman saya selalu percaya bahwa batasan itu ada, sehingga tidak mau terjebak begitu saja kepada kepentingan yang terlalu, permukaan gitu sifatnya ya. Sehingga ya alhamdulillah bisa bisa, memahami itu sesuai dengan syariat yang ada saya kira. Mmm, iya. Karena kembali lagi tadi yang disampaikan sama Ustadz Ali, sebetulnya batasannya itu selama nggak keluar dari syariat, nggak dengan tujuan untuk menyekutukan Allah, itu Yap. boleh gitu. Karena apa yang kita tuangkan ke dalam seni rupa, baik dalam bentuk figuratif maupun abstrak, itu adalah bentuk kecintaan kita justru harusnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengingat kita untuk semakin menjadi hamba Allah yang mencintai apa yang Allah bawa nilai-nilai kebaikan yang ada di dunia ini. Terima kasih banyak Pak Dik-Dik, terima kasih banyak Ustadz Ali atas ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih juga teman-teman di luaran sana yang selalu setia menantikan episode terbaru dari Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id dan jangan lupa untuk nantikan episode yang lainnya yang tidak kalah
seru untuk dinantikan dan juga ditonton menunggu jelang beduk maghrib begitu teman-teman pastinya ya. Nah akhir kata saya Faskia pamit undur diri bersama juga dengan Ustadz Ali dan juga Pak Dik-Dik. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.